Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan semuanya di FKIP Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Wakil Dekan 2. Beliau adalah merupakan salah satu dosen sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan 2. Beliau keahliannya bahasa Inggris, Pak. Ya, keahlian beliau itu adalah bahasa Inggris, dan mungkin ada di beberapa alumni yang sempat keajar sama beliau. Beliau adalah panggilannya beliau itu Pak Andre atau Pak Dr. Andre, ya, itu panggilannya. Supaya kita akrab kita sebut Pak Andre saja atau kita sebut Pak Wadek saja gitu ya, supaya kita lebih akrab. Iya. Nah, biasanya Pak, ini masyarakat itu apalagi di zaman sekarang Pak, di zaman media sosial dan lain sebagainya, tentu pasti yang paling pertama ditanyakan adalah ini legalitasnya seperti apa Pak, karena ada beberapa kampus yang begitu wisuda dibubarin gitu ya, atau ternyata setelah wisuda tidak bisa CPNS karena data mahasiswanya tidak ada. Nah, ini legalitas fakultas di FKIP ini prodinya seperti apa Pak? Oke, baik. Alhamdulillah kita dari 8 program studi yang dibina oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Uninus ini sudah memperoleh status akreditasi B semua. B semua. Kemudian akreditasi institusi perguruan tinggi kita juga B, alhamdulillah. Dengan adanya status akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional (BANPT) begitu ya, BANPT begitu. Ini menjadi sebuah jaminan bagi masyarakat, khususnya bagi calon mahasiswa itu untuk melanjutkan studinya di pendidikan tinggi begitu, di Uninus. Nah, adapun mahasiswa atau calon mahasiswa bisa mengecek status akreditasi program studi yang ada di lingkungan FKIP Uninus nih, Kang Agus. Ya. Itu silakan mengakses ke situsnya BANPT. Itu bisa dicek oleh masyarakat umum Pak ya? Betul. Itu sistemnya online, kemudian terbuka. Jadi nggak usah nyari-nyari tempat lain ya. Di situ kita teman-teman kalau ingin lihat status akreditasinya nggak usah datang ke kampus, silakan dicek saja di website yang tadi Pak Andre sebutkan. Jadi untuk FKIP ini semuanya B ya Pak. Kemudian akreditasi universitasnya itu juga B. Gitu. Nah ini Pak, kemudian ya yang namanya masyarakat kan selalu ingin ada kepastian gitu Pak ya. Baik adik-adik kita yang mau kuliah di sini ataupun masyarakat dalam artian orang tua dan sebagainya. Ini untuk memastikan bahwa terdaftar ini mahasiswanya itu bagaimana Pak cara memeriksanya? Oh ya, jadi ketika nanti adik-adik dari SMA kemudian dari MA yang akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, ke Uninus terutama, itu nanti sesudah dinyatakan masuk kemudian mempunyai NIM, itu bisa mengecek status kemahasiswaannya di situsnya pemerintah. Di pddikti.kemdikbud.go.id. Ya, nanti teman-teman saya sertakan ya di deskripsi atau di teks ya. Nanti editor tolong ditambahkan di bawah ya websitenya supaya rekan-rekan nanti bisa ngecek sendiri. Betul. Tapi nanti masuk dulu ya, daftar dulu, punya NIM dulu, baru nanti bisa ngecek. Jadi artinya Pak, jika mahasiswa itu sudah terdaftar di sana, berarti betul dong bahwa dia memang mahasiswa dan terdaftar gitu. Ya, betul. Tidak khawatir nanti setelah wisuda dibubarin atau pas mau kerja gitu ternyata ijazahnya palsu gitu. Ya, betul. Jadi status akreditasi kemudian status kemahasiswaan itu merupakan jaminan secara hukum, kepastian yang diberikan oleh Uninus, khususnya FKIP Uninus kepada mahasiswa dan masyarakat luas selama melaksanakan atau mengikuti pendidikan tinggi sampai beres. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, silakan bisa dicek sendiri status mahasiswanya. Atau mungkin Anda punya teman yang kebetulan kuliah di sini, ini bener nggak mahasiswanya ini? Nah, itu bisa dicek di pddikti.kemdikbud.go.id. Gampang ya teman-teman ya. Oke Pak, berikutnya ini ada pertanyaan dari masyarakat. Pak, saya alumni paket C. Bisa nggak kuliah ke FKIP Uninus ini Pak? Oke. Ya, jadi kan kalau SMA, MA mungkin itu udah biasa sudah ya? Biasa. Sudah langganan gitu ya. Ini kalau dari paket C bisa nggak Pak? Ya, jadi menurut undang-undang itu memang yang dari paket C juga diberikan akses atau kesempatan untuk melanjutkan kuliah selama yang bersangkutan memiliki ijazah paket C, itu dipersilakan untuk mengikuti melanjutkan pendidikan ke
Uninus. Ya, bisa. Tentu mengikuti seleksi Pak ya. Ya, seleksinya tetap ada Tetap untuk ada. penjaminan mutu. Jadi teman-teman yang dari paket C, selama Anda lulus seleksi jangan khawatir ya. Jadi yang dari SMA pun kalau tidak lulus seleksi ya nggak bisa jadi mahasiswa gitu ya. Betul. Jadi dari paket C, dari MA, dari SMK. Nah, Dan tidak berarti juga ya yang dari paket C itu kemampuannya tidak lebih baik daripada yang lulusan Ya. SMA. Betul. Bisa jadi lebih bagus Pak ya. Ya, kenapa tidak? Iya, Kenapa gitu. tidak? Kemudian Pak, ini teman-teman kita berondong aja lah, mumpung beliau ini kebetulan ada waktu karena untuk menghadirkan beliau di sini, aduh saya agak kesulitan karena beliau sibuk terus ya banyak kegiatan. Oke, Pak Andre ini, Pak saya usianya sudah tidak muda lagi, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak. Apakah saya boleh kuliah Pak? Wah, itu padahal sekali ya, berondongannya gitu. Ya, saya nggak tahu ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang nanya ya. Tapi setidaknya Beranak gitu. ya sudah berkeluarga gitu. Pak. Berkeluarga, Ini bisa nggak kuliah ke sini Pak gitu? Ya, sebetulnya kan kesempatan untuk mengenyam pendidikan itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian Uninus juga berkewajiban untuk menunaikan amanah tersebut. Betul. Nah, adapun memang bagi mereka yang sudah berkeluarga, sudah bekerja, sehingga waktunya tidak seperti mereka yang istilahnya belum bekerja begitu, kita memiliki fasilitas bagi karyawan lah begitu ya, bagi karyawan atau yang sudah bekerja itu adanya kelas kita buka dengan istilah kelas karyawan, kelas B Atau non reguler ya? ya reguler begitu. Tapi kita seringkali sebutnya kelas karyawan. Iya, iya. Kelas karyawan itu pelaksanaannya memang tidak seperti mahasiswa reguler yang dimulai dari Senin sampai Kamis atau ya. Jumat begitu. Kita sesuaikan, namun memang penyesuaiannya juga tetap mengikuti peraturan begitu. Kamis sampai Sabtu. Ya. Berarti ini menyambung Pak dengan pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa guru PAUD Pak yang bertanya. Nah, jadi beberapa guru PAUD kebetulan teman-teman mungkin secara pendidikan ada yang belum linear atau memang pendidikan yang masih belum S1. Nah, beliau ini kan Pak kerja gitu ya. Ngajar misalnya dari jam 8 sampai jam 11. Nah, ini bisa nggak kuliah di Uninus ini saya pulang ngajar gitu ya. Jadwalnya ada yang sore hari nggak yang bisa dijangkau oleh rekan-rekan guru gitu Pak? Ya. Memang untuk mereka yang ingin melinearkan pendidikan, kemudian yang memang belum memenuhi standar minimumnya, itu dengan mengikuti program kelas karyawan yang disediakan kita fasilitasi untuk mereka, itu sangat memungkinkan bagi mereka yang pertama bekerja dulu, kemudian nanti siangnya baru mengikuti perkuliahan. Oh, jadi bisa siang berarti Pak ya? Ya, perkuliahannya dimulai dari siang sampai tumbang. Sampai sore teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman mohon maaf kakak-kakak atau teman-teman atau mbak-mbak lah gitu ya yang mau kuliah ya kebetulan sudah kerja gitu Pak ya. Ya. Ini pertanyaan sebetulnya datangnya dari teman-teman guru PAUD, tapi mungkin ada teman-teman yang lain yang bekerja di tempat lain selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai pekerjaan yang utama dan dapat izin tentu Pak ya dari atasan atau pimpinan bisa kuliah teman-teman di FKIP Uninus, tapi kuliahnya dari jam 1-an siang Pak ya. Betul, siang betul. gitu ya, karena pagi itu kan keras yang reguler yang muda-muda gitu ya. Yang muda begitu. Yang muda gitu ya. Oke gitu teman-teman, sebetulnya pertanyaan itu dari teman-teman di Facebook itu banyak Pak. Oh, iya. Tapi saya pilihkan saja beberapa yang memang bisa dijawab secara langsung. Yang singkat lah ya. Iya, karena kalau pertanyaannya ditampung semua teman-teman wawancara dengan beliau harus berjam-jam gitu. Mungkin kalau ada yang belum jelas teman-teman nanti silahkan saja di kolom komentar. Kalau ada yang belum jelas nanti kita bahas di video-video yang lainnya. Oke Pak, berikutnya nih, selain dari memperhatikan kampusnya Pak, calon mahasiswa itu juga dia menilai alumninya Pak. Nah biasanya kan kalau artis gitu ya alumni perguruan tinggi ini gitu ya. Nah ini kalau alumni Uninus itu yang mudah dikenal gitu Pak, salah satunya misalnya ada nggak Pak yang terkenal atau tokoh nasional gitu atau atlet atau apa gitu? Banyak sebetulnya alumni dari FKIP Uninus itu yang memang berada pada posisi-posisi strategis lah begitu ya pejabat publik atau memang sebagai pengusaha gitu. Hanya memang yang mudahnya yang jadi ikon Kota Bandung nih Persib. Nah dulu itu pelatihnya Pak Jajang Nurjaman alumni kita. Oh, Kang Janur ya? Ya Kang Janur betul.
yang mengantarkan Persib tuh Juara. juara Di ISL ya waktu itu ya. ISL, Tahun kemudian 2014 Piala Presiden. Ya. Kemudian itu dari pelatihnya nih. Iya. Belum juga kemarin sudah lulus alumni juga, yaitu ada kiper Persib, Kiper Persib. Kang Dede Nasir. Oh, itu alumni juga. Alumni. Iya, iya, iya. Dan masih banyak sebetulnya kawan-kawan yang sebelum jadi alumni juga masih jadi mahasiswa nih, Iya. mereka berprestasi. Gitu, berprestasi seperti yang menjuarai olimpiade kemahasiswaan tingkat internasional, ada dari bahasa Inggris. Kebetulan dari bahasa Inggris Itu bidang apa, Pak? panahan. Panahan malah. Bukan bahasa Inggris ya. Tapi juara panahan. Memang kalau untuk kompetensi ke bahasa Inggrisannya pasti dipakai, Pasti dipakai ya. Baik prodi dimanapun, hanya keunggulan di kita itu justru tidak sekedar dari kemampuan sesuai prodinya, Oh, tapi iya. di luar prodinya pun menjadi keunggulan. Menjadi begitu, keunggulan ya. juga. Hobi-hobinya itu. Nah, untuk ini Pak, mahasiswa itu kan terutama yang muda-muda ini takut di kampusnya itu nggak ada teman atau seperti apa, atau kegiatannya seperti apa. Nah, ini dalam apa ya, menunjang selain kuliah itu Pak, ada kegiatan apa saja sih, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mungkin teman-teman ingin tahu kan di ekskulnya lah, kira-kira begitu lah ya, ekskulnya atau UKM-nya itu apa saja Pak yang ada di itu? Baik, yang sejauh saya tahu, ekskul kita itu banyak, kemudian dia terintegrasi dengan beasiswa. Sekaligus Ya, jadi kalau misalkan mereka aktif di suatu UKM, kemudian sampai nantinya berprestasi, itu memang kita sediakan juga beasiswa yang menunjang nanti studinya, begitu. Ya. Nah, ada di kita UKM taekwondo, kemudian ada juga yang berhubungan dengan olahraga itu selain taekwondo ada futsal. Ya, kemudian panahan sih enggak, begitu ya, kebetulan panahan enggak, tapi di kita ada juga yang dengan panjat tebing, begitu. Panjat tebing. Nah, itu yang keolahragaan. Kemudian yang keagamaan, kita juga punya kurma. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas memakmurkan masjid, memakmurkan masjid. Kemudian ada juga yang baca tulis Al-Quran, gitu ya, hafiz, itu juga ada, itu yang keagamaan. Kemudian yang sifatnya senang menulis, begitu, ini juga ada. Kita punya UKM yang didasarkan dengan minat mahasiswa menulis. Mau menulis cerpen, menulis artikel, begitu, yang pasti kalau sudah ada tulisan, dosen di kita juga bisa mendistribusikannya ke media massa elektronik. Nah, di sana juga kita akan bisa memberikan apresiasi bagi mereka. Pokoknya UKM di kita itu ada aspek kognitifnya ada, psikomotoriknya ada, afektifnya ada, begitu ya. Jadi komplit lah, insya Allah komplit. Tapi sedikit Pak, saya sering atau beberapa kali kalau pulang agak sore dari kampus itu, ada yang sering tampil di depan itu yang kayak drama itu apa Pak? Oh, itu Teater Nusantara. Oh, itu UKM Teater Nusantara yang memang masih mengasah bidang seni, begitu. Itu di FKIP juga penyelenggaranya Pak? Ya, FKIP. Jadi anak-anak teater itu biasanya merekrut tidak hanya dari FKIP, begitu. Jadi dari fakultas-fakultas yang lain juga ada. Hanya memang kebetulan inisiatornya mahasiswa FKIP. Oh iya. Jadi memang lengkap. Ya. Nah, itulah kira-kira teman-teman yang kita bisa bahas hari ini tentang FKIP Uninus, terutama berkaitan dengan kemahasiswaan dan alumni. Terima kasih Pak Andre sudah hadir bersama kita. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe. Baik, sebelum berakhir, teman-teman yang memerlukan informasi tentang FKIP Uninus, tentang pendaftaran, tentang cara daftar dan sebagainya, teman-teman silahkan akses di www.pmb.uninus.ac.id. Di situ akan dijelaskan tata cara pendaftarannya, deskripsi keuangannya berapa, beban kuliahnya dan sebagainya, bisa diakses secara online. Jadi di masa pandemi ini jangan khawatir teman-teman, tidak perlu ngantri untuk menyerahkan berkas, cukup daftar secara online di www.pmb.uninus.ac.id. Terima kasih, semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.